Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan saat ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita dan Lunggi kita ketahui bahwa Sulawesi Tengah pada hari ini juga COVID-19 yang terjadi atau yang terkonfirmasi sudah sebanyak 59 orang 59. dan terkait dengan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Sigi sampai dengan saat ini sudah terkonfirmasi 3 yang positif sampai dengan data kemarin itu 3 yang positif dan saat ini kita akan berbincang dengan salah satu kepala dinas yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Bapak Ronald Franklin SSTP MSI. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selamat Bapak. malam Pak. Iya, Pak Kadis. Ya, siap. Iya, sampai dengan data per hari ini bagaimana perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sigi? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk seluruh warga Sulawesi Tengah yang menyaksikan. Untuk update perkembangan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sigi, per tanggal 3 Mei, ini kita untuk yang pertama pelaku perjalanan sekarang berjumlah 337, ada penambahan sebanyak 14 orang, dan ada juga pengurangan sebanyak 65 orang. Dan orang tanpa gejala ini, hari ini ada penambahan 2 orang. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP, itu sebanyak 13 orang, ada penambahan 1 orang di hari ini. Dan pasien dalam pengawasan, jumlah per tanggal 3 Mei ini sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk pasien konfirmasi positif, per tanggal 3 Mei sekarang berjumlah 3 orang, ada tambahan 1 orang di tanggal 2 Mei kemarin. Seperti itu. Ya, baik Pak Kadis, terkait dengan data yang saat ini memang sudah bertambah, bagaimana kemudian perawatan pasien-pasien ini? Bukan cuma pasien positif saja, tetapi juga ODP, OTG, dan PDP di Kabupaten Sigi saat ini. Baik, untuk terkait dengan OTG, ini ada 2 orang yang merupakan ada kontak dengan pasien positif yang kemarin kami telusuri, dan pagi ini kami sudah langsung melakukan rapid test terhadap 2 orang tersebut. Ini puji Tuhan keduanya itu tidak ada keluhan dan sangat-sangat komunikatif dan bahkan meminta untuk rumahnya itu didisinfektan seperti itu. Dan juga terkait dengan tetangga-tetangga yang ada di lingkungannya itu sudah kami edukasi dan hasilnya sangat baik dan mau membantu proses isolasi mandiri dari pasien tersebut dan diawasi oleh petugas puskesmas setempat seperti itu. Ya, berbicara tentang puskesmas, Pak Kadis, kita ketahui bahwa Kabupaten Sigi merupakan kabupaten yang memiliki banyak pegunungan ya, dan memiliki 15 kecamatan. Bagaimanakah kesiapan Kabupaten Sigi, pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kesehatan dengan puskesmas setempat untuk penyiapan ADP kepada puskesmas yang ada di Kabupaten Sigi? Baik, terkait dengan kesiapan teman-teman di kecamatan dan desa, dari awal proses pembentukan gugus tugas kabupaten itu, kami langsung juga secara menurun itu membentuk di tiap kecamatan ada gugus tugas kecamatan dan masing-masing desa itu ada gugus tugas desa. Terkait dengan APD-nya sendiri, ini sudah kami upayakan dan sudah bisa disiapkan baik dari dinas maupun dari tiap-tiap desa ataupun puskesmas itu bisa mengadakan seperti itu. Ya, seberapa banyak Pak APD di setiap kecamatan, di setiap puskesmas yang ada? Jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas dan untuk sampai saat ini sangat cukup. Sampai saat ini kita beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa Bupati bersama dengan Anda langsung berkunjung begitu ke Puskesmas Kulawi, Gimpu, dan Lindu untuk memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan, APD, dan juga beberapa bantuan lainnya. Seperti apa Pak kondisi, apakah Puskesmas Kulawi, Gimpu, dan Lindu ini menjadi vaskes rujukan begitu untuk warga yang ada di sana? Baik, untuk Puskesmas Kulawi, Puskesmas Lindu, dan beberapa puskesmas yang ada di Kulawi Selatan itu bukan merupakan vaskes rujukan, tapi langkah antisipasi dari kami sendiri untuk bagaimana caranya supaya teman-teman di puskesmas itu merasa aman dan bisa terlindungi dari apabila ada kasus baik itu OTG, ODP maupun PDP nanti yang sekiranya ada di kecamatan tersebut. Ya, Pak Kadis, rumah sakit di Kabupaten Sigi hanya 1. Bagaimana kesiapan rumah sakit
yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menanggulangi COVID-19? Ya, artinya seperti apa ruang isolasi, Ya. bednya, kemudian apakah ventilator kita cukup untuk Kabupaten Sigi, seperti apa Pak Kadis? Baik, untuk kesiapan rumah sakit sekarang dalam proses dan kita betul-betul memaksimalkan nanti ada ruang isolasi di sana. Ya. Sedangkan untuk kebutuhan alat lain sementara dalam proses persiapan seperti itu. Ya, artinya jadi masih ada kekurangan begitu dari rumah sakit rujukan yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi, Pak Kadis? Ya, kekurangan pasti tetap akan ada, tetapi kami terus berusaha untuk melengkapi kekurangan tersebut. Iya. Seperti apa? Upaya apa yang dilakukan untuk mempercepat adanya kelengkapan fasilitas kesehatan di rumah sakit ini? Karena tentu ini sangat penting begitu Pak Kadis. Mempercepat kesiapan alat-alat ini, terutama dengan proses pemesanannya seperti itu. Ya, Pak Kadis, kita ketahui bahwa Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palu. Dan banyak masyarakat Kabupaten Sigi yang setiap harinya beraktivitas berlalu lalang antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Bagaimanakah pemerintah Kabupaten Sigi, khususnya Dinas Kesehatan, melakukan pencegahan di pintu-pintu masuk antara Kabupaten Sigi dan Kota Palu? Ya, baik, terkait batas ini memang kalau kita melihat antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi ini Cukup dekat secara ya. kasat mata sangat dekat. Tetapi kami juga berusaha untuk memperketat, terutama untuk surveillance di wilayah puskesmas dan juga ada rencana dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk memperketat arus masuk di Kabupaten Sigi, pembuatan portal bersama dengan Dinas Kesehatan, Polres, Dandim dan seluruhnya seperti itu. Ya, Pak Kadis, dalam waktu dekat ini tentu karena memang penyediaan alat kesehatan dan fasilitas kesehatan saat ini masih harus menunggu. Lalu kemudian bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di shelter atau mungkin huntara, yang para penyintas bencana yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Sigi, bagaimana kondisi mereka saat ini untuk kesehatannya sendiri? Ya, kondisi kesehatannya itu secara normal ini tetap jalan, dari puskesmas juga tetap berfungsi dengan normal, sehingga tidak ada masalah kalau untuk persoalan di Huntara untuk masalah kesehatannya. Tetap kami akan melaksanakan pelayanan kesehatan secara rutin di tiap-tiap Huntara. Ya, baik. Tapi kemudian apakah ada tindakan pencegahan begitu yang dilakukan Pak Kadis untuk menjaga agar saudara-saudara kita yang ada di shelter-shelter pengungsian ini kemudian tetap bersih, tetap terjaga dan jauh begitu dari COVID-19 ini? Ya, kami tetap melakukan secara rutin penyuluhan, sosialisasi, dan memastikan kecukupan air di tiap-tiap huntara. Seperti itu, baik-baik kami. Ya, Pak Kadis, kita ketahui bahwa dari pemerintah pusat, Presiden sendiri dan Menteri Keuangan itu sudah memberikan instruksi bahwa kita harus ada pemangkasan anggaran. Nah, seberapa besar pemangkasan anggaran khususnya di Dinas Kesehatan dalam penanggulangan COVID ini? Kami sendiri untuk Dinas Kesehatan itu, karena merupakan center untuk pelaksana sendiri, kita tidak ada pemangkasan. Tidak. Tidak Kalau ada untuk ya, Pak? kabupatennya sendiri, Pak, sebesar berapa? Halo? Ya, baik Pak Kadis. Pak Kadis? Iya. Ya, bisa mendengarkan kami, Pak? Tidak bisa. Ya, Pak Kadis, selanjutnya terkait dengan apakah ada seperti misalnya di Kota Palu dan beberapa daerah lainnya yang menyiapkan begitu bangunan-bangunan tersendiri untuk merawat OTG, PDP dan juga ODP. Apakah ada usaha-usaha seperti itu yang nantinya akan dilakukan begitu oleh Kabupaten Sigi untuk merawat ODP, PDP yang saat ini memang menurut data dari Anda memang terus bertambah begitu, Pak Kadis? Baik. Selain kami akan memaksimalkan fungsi dari rumah sakit sebagai bagian dari tempat isolasi, apabila ada kenaikan jumlah ODP atau OTG itu kami tetap akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, karena memang semua kita harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk proses penanganan dari ODP dan OTG atau PDP itu sendiri, seperti itu. Baik. Ya, mungkin ini yang terakhir Pak Kadis, apa upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan untuk menjaga agar tidak ada penambahan kasus COVID-19 lagi di Kabupaten Sigi, Pak Kadis? Baik, secara rutin kami sudah terus-menerus melakukan langkah-langkah
yaitu diantaranya menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap patuh terhadap himbauan pemerintah, baik itu social distancing, physical distancing, pembatasan aktivitas, menjaga jarak, dan tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat, seperti itu. Jadi ada upaya-upaya untuk sosialisasi yang dilakukan begitu Pak ya? Tetap secara terus-menerus. Tetap melakukan pendekatan-pendekatannya kepada masyarakat. Seperti apa, kalau boleh tahu seperti apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat di Kabupaten Sigi, Pak Kadis? Ya, sosialisasi itu yang paling penting. Kita melakukan melalui brosur-brosur leaflet, ada juga kita SMS blast kita laksanakan, banyak hal terkait dengan sosialisasi itu Ya, jadi sendiri. sosialisasi Supaya terus tetap dilakukan begitu ya. Ya, Pak Kadis, yang terakhir ya, apakah Kabupaten Sigi khususnya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit itu untuk dokter dan tenaga medisnya tercukupi sampai dengan saat ini? Ya. Ya, kalau untuk kesiapan dokter ya seperti yang lain itu pasti sangat-sangat terbatas, kurang. Tetapi kami tetap secara maksimal akan berusaha untuk melaksanakan bagaimana pencegahan penanganan COVID-19 itu, Mas Riki dan Lunggi. Ya, baik. Terima kasih banyak PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Sigi Bapak Roland Franklin SST PMSI. Bapak semoga tetap sehat menjalankan tugas. Kami tahu pasti tugas Bapak banyak sekali di Kabupaten Sigi saat ini. Semoga tetap sehat. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen selanjutnya.